Kemarin dibahas Allah berfirman kepada dunia, ketika seseorang beramal saleh, berbuat kebaikan, ibadah, taat apapun bentuknya, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah yang berhubungan langsung dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah, ketika dia lakukan dengan keikhlasan hati, ya, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kalau sang istri dia baik sama suaminya itu tidak mengharapkan balasan baik dari suami, pokoknya karena Allah. Beda kalau istri melayani suami karena Allah, itu beda. Bedanya bagaimana? Dia akan terus istiqomah melayani sang suami. Rek mere duit, rek teu mere duit, anggar we hade ka salaki teh. Nah, itu berarti melayani suaminya karena sebibu begitu teu dibere eureun hade ka salaki. Iya berarti aya ciri lain karena Allah. Tapi kalau karena Allah, suami mau baik kepada dia atau tidak baik kepada, tetap tidak berubah sikapnya, tetap baik kepada suami, itu tanda melayani suaminya karena atasnya ibu-ibunya urang hadeka salah kita sing karena Allah. Nanti kalau ibu-ibu ya berbakti atau berbuat baik karena kepada suami karena Allah, itu nanti suami itu akan malu, menjadi soleh suaminya, berkah istrinya salihah, ya, berkah istrinya salihah, istrinya salihah, dia itu mengabdi atau membantu melayani suaminya karena Allah, ya, berkah dia ikhlas, ya, karena Allah di dalam melayani suami, maka itu suami menjadi orang baik, ya, katepaan, ya, katepaan jadi bager salakina, tuhnya tadina salakina itunya kedul jadi getol ibadah. Ini berkah sang istri yang salihah. Jadi jangan sampai kita berbuat baik kepada suami, juga sang suami berbuat baik kepada sang istri, jangan sampai bukan karena Allah. Usahakan belajar. Memang sulit kalau tidak belajar, ya. Belajar karena mengharap ridho Allah, ya, dalam segala hal apapun bentuknya, ya, sekecil apapun pekerjaannya, sebesar apapun amal solehnya, usahakan di dalam hati kita niat karena Allah, ya, usahakan. Kemudian kemarin dibahas bagaimana orang yang kalau ibadahnya karena Allah akan mendapat apa. Masya Allah, ya, akan mendapat apa orang kalau ibadahnya karena Allah, semata-mata yang dia cari ridha Allah. Yang dia cari apa? Ridha Allah. Apa artinya ridha manusia kalau tidak diridhoi oleh Allah? Apa artinya pujian manusia kalau tidak dipuji oleh Allah? Manusia punya apa? Tidak punya apa-apa. Isinya manusia itu la haula wala quwata illa billah. Urang dipuji ku manusia, naon hayang dipuji ku manusia? Nambahan kasep dipuji ku jelema, teu. Nambahan geulis, teu. Nambahan umur atuh, nambahan cager atuh, teu nambahan naon. Nah, yang kita cari pujian dari Allah, ya. Jangan mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian falladzi yanbaghi lisyazi ay yas'a fi ma yurdi rabbah wa yaqsidu bi amali wajh khaliqihi wa sayyidih yahsulahu ghinad dunya wal akhirah. Orang yang hidupnya, ya, orang yang melaksanakan taat kepada Allah disertai dengan niat yang baik, yang diharapkan adalah ridha Allah, akan menghasilkan kekayaan dunia, kekayaan akhirat. Masya Allah. Benghar dunia, benghar
di dunia nak benghar hatena, ya, kaya hatinya. Orang yang kaya hati itu, ya, dia itu akan merasakan syukur terus, selalu bersyukur kepada Allah. Hidupnya itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, itu orang yang kaya hatinya. Kalau orang yang miskin hatinya selalu merasakan kurang saja terhadap nikmat dunia ini. Ya, merasakan kurang puas, ya, tidak merasakan nikmat, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, orang yang melaksanakan ketaatan dengan keikhlasan, dia akan menghasilkan ghinal dunia wal akhirah, akan menghasilkan kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Di dunianya Allah berikan kekayaan, imma kekayaan secara zahir wa imma kekayaan secara batin. Hatinya kaya, zahirnya kaya, hatinya kaya. Di akhiratnya dia akan mendapatkan pahala-pahala yang dia lakukan di dunia. Dia akan panen pahala ketika melaksanakan ketaatan disertai dengan keikhlasan, ya, ngajinya ikhlas, ngajarnya ikhlas, masya Allah. Wah, pokoknya kalau orang ikhlas sudah luar biasa. Dia akan menjadi orang yang kaya dengan pahala yang Allah berikan kepada dia, ya. Ini dunia ini milik siapa? Milik Allah, ya. Dunia ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik kita, milik Allah. Semua rizki milik siapa? Milik Allah. Dari siapa? Siapa yang menyampaikannya? Allah. Siapa yang menciptakan rizki? Semua dari Allah, ya. Maka kita kembali lagi kepada Allah, kembalikan taat kita karena Allah, ya. Jangan khawatir. Kalau kita ibadah ngajinya karena Allah, pasti Allah akan berikan apa? Kekayaan, ya, kaya hatinya. Sudah ngaji itu kaya hatinya, sudah taat kaya hatinya. Kalau disertai dengan karena Allah.